Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini berjumpa lagi bersama kami di Motivasi Diri ya. Terima kasih yang telah like, komen, share, dan subscribe dari awal hingga akhir yang telah mensupport. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya harapkan dukungan dari teman-teman teruslah konsisten dan teman-temanlah saksi perubahan-perubahan telah kita sharing ataupun perubahan channel ini menjadi lebih baik, kita pun akan menjadi lebih baik semakin hari, jam, menit, detik, minggu, bulan, dan tahun. Kita harapkan kita tak akan sama, meskipun wajah pasti akan berubah, bukan makin muda tapi makin bertambah usia, makin tua, dan harus makin dewasa, jangan seperti anak kecil. Nah, terima kasih banyak sekali lagi yang telah subscribe. Bagi yang belum, silakan saya hitung mundur dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Saya anggap sudah subscribe. Nah, di video yang kemarin kita telah membahas tanda mental Anda lemah. Ada 5 tanda ya. Insya Allah channel ini saya menjelaskan dengan teori, materi, dan logika. Nah, kalau kebingungan insya Allah tak akan, karena saya sesuaikan bagaimana tipe ini yang saya bicarakan umum. Kalau memang khusus saya bicarakan nanti untuk pribadi-pribadi tertentu, maksudnya kan pribadi ada terbagi 4 tuh. Nah, itu pasti saya sampaikan di awal video baru saya bahas. Ini nggak saya bahas, berarti tandanya penonton ditangkap aja, berarti ini khusus umum begitu. Bisa dipraktekkan untuk pribadi, jenis pribadi apapun begitu ya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, siang menjelang sore hari ini, saya akan sedikit memberikan trik ataupun tip cara kita bisa mengetahui. Nah, ini sangat menarik. Ini sangat jarang nih dibahas nih. Sangat penting nih. Sangat penting teman-teman. Nah, yakni tanda ataupun hal yang perlu kita tahu adalah cara mengetahui, cara mengecek kita dalam mengerjakan suatu hal ataupun sedang kita tekuni suatu bidang ataupun sedang kita pelajari suatu bidang, suatu ilmu. Nah, agar kita tahu batas kemampuan kita bagaimana. Nah, ada beberapa tanda. Nah, yang pertama adalah berapa kali kita telah mencoba. Nah, ini saya buka nih sedikit nih. Cara kita mengetahui kita bisa atau tidak di bidang tersebut. Nah, sebelum itu tapi kita harus menyesuaikan diri. Kita ini fisiknya bagaimana? Latar belakang kita bagaimana? Finansial kita bagaimana? Dan impian kita bagaimana? Ini yang sangat penting nih, disesuaikan dulu ya dengan diri, dan baru setelah tahap pertama disesuaikan, masuk tahap kedua adalah langkah-langkahnya. Nah, Anda harus paham cara Anda sukses di salah satu bidang. Nah, Anda harus pahami dulu bagaimana cara sukses di bidang tersebut. Misalnya kepingin jadi atlet bulu tangkis misalnya. Nah, Anda sering latihan, jadikanlah orang-orang yang lebih dahulu dari Anda yang sukses di bidang tersebut, pelajari ataupun ikuti contoh seperti mereka, bagaimana mereka membuat dirinya itu sukses di bidang tersebut. Nah, meskipun kita punya cara sendiri, tapi mencontoh dari orang terdahulu itulah, karena
pinter saja nggak cukup teman-teman, karena butuh pengalaman juga. Kita bukannya ilmu mereka kita ambil, bukan, tapi ya juga, tapi yang paling penting pengalaman mereka kita yang harus kita miliki. Nah, begitulah salah satu bidang contohnya. Nah, setelah itu masuk yang pertama adalah ini sebelum kita berbicara tentang berhasil atau tidak, cara mengetahuinya. Yang pertama adalah ini agar kita bisa usaha maksimal. Karena gini, ini nggak usah berulang karena padat, jelas, dan singkat. Karena ini sudah bisa disimpulkan. Ini tak cocok dengan Anda karena sudah beberapa kali dicoba. Ini ada beberapa tip. Yang pertama adalah niat. Apakah Anda berniat ingin bisa ataupun ingin menguasai bidang tersebut? Makanya perbaiki niat, dan niat ada pada diri kita masing-masing. Contoh, kepingin jadi bidang apa, pesepak bola, olahragawan, politikus, psikolog, guru, atau apapun itu. Nah, yang pertama niat, dan caranya ya seperti yang bulu tangkis tadi, ya latihan ataupun belajar sungguh-sungguh, sering sharing sama rekan-rekan senior yang bulu tangkis, sama guru. Mungkin kalau guru-guru belajar mungkin sama orang-orang yang telah dahulu menjadi guru, bagaimana cara mendidik yang benar. Nah, begitu juga pesepak bola, belajar sama istilahnya contohlah atlet ataupun pemain favorit itu, lihat profilnya. Nah, udah. Nah, habis itu baru buatlah. Meskipun kita tak sama dengan mereka, tapi kita punya cara sendiri. Namun demikian adalah karena mereka itu bisa tolak ukur kita, agar kita bisa termotivasi. Karena kita sebelum berjuang harus memotivasi diri terlebih dahulu, baru kita berjuang. Nah, dalam berjuang ini buatkan niat yang bagus, yang memang yang bersih niatnya, tak macam-macam. Dan pertama. Yang kedua adalah tekad. Jangan takut, jangan pantang menyerah. Yakinkanlah, aku pasti bisa. Coba dulu. Kalau memang yakin di situ, coba dulu. Itu urusan gagal, berhasil atau enggak, itu urusan belakangan, itu urusan Z. Daripada enggak mencoba sama sekali, ya kan guys? Daripada enggak mencoba sama sekali, lebih mencoba daripada gagal. Nah, begitu. Yang kedua adalah tekad. Yang ketiga adalah berdoa. Teruslah berdoa. Berdoa kepada Tuhan kita masing-masing, semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Nah, setiap waktu bagi yang muslim dan bagi yang non muslim, ya setiap ritual kalian masing-masing, ya berdoa jangan pernah berhenti. Yang ketiga adalah teruslah berusaha semaksimal mungkin. Teruslah berusaha semaksimal mungkin dan dengan tata cara yang benar, karena sukses itu tidak instan, butuh perjuangan yang sangat keras. Usahalah, teruslah cari cara bagaimana saya harus bisa. Nah, yang keempat adalah semangat. Nah, semangat ini sangat penting. Sudah dalam setiap video ya pasti ada semangat. Nah, kalau nggak ada semangat, bagaimana kita bergerak? Semangat itu adalah sebagai mesin dalam kita beraktivitas. Kalau nggak ada semangat, semua pun akan mati, akan hampa. Nah, begitu kira-kira. Nyawa adalah minyak. Begitu. Nah, nanti kita bahas. Nah, semangat. Yang kelima, yang kelima adalah konsisten. Stabil, senang tak senang, suka tak suka. Misalnya hari ini aku nggak suka lapangan ini, aku nggak suka menu ini, kalau diatletkan di ini asrama gitu, ataupun ada tempatnya lah khusus kalau memang atletkan. Pokoknya kalau di rumah kita pribadi begitu juga, mungkin ya makanan kurang pas ya, kalau kurang pas makan aku malas latihan, jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Adalah konsisten, tak peduli siapapun Anda, karena tidak ada capek, tidak ada hak. Ini yang anehnya orang sekarang,
mau hak tapi nggak mau capek kan swear, kurang ajar namanya. Tak ada itu. Orang seperti itu sering baca-baca novel ataupun tentang dongeng. Tipe orang fiksi kayak gitu. Banyak hayalan siang bolong, bos. Bangun bos, 2022. Orang udah ke Spanyol, kita masih di daerah kita sendiri. Tapi di desa kita sendiri pun boleh habis kita tahu lorongnya. Itulah kira-kira konsisten. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah tetap maju, pantang mundur. Nah, begitu ya. Kira-kiranya kalau memang udah maju tanpa lihat ke belakang. Nah, teruslah maju. Pantang mundur, pantang menyerah. Nah, majulah tanpa berakhir. Nah, kapan berakhir? Saat tip ataupun entrik telah kita lakukan. Nah, satu lagi, jangan menyerah. Nah, jangan menyerahlah. Teruslah berjuang sampai titik habis pendarahan. Sampai habis titik pendarahan. Nah, 7 tip tadi kalau udah dilakukan, nah masih tetap gagal. Nah, kita harus ini betul-betul 7 tip ini harus betul menyatu nih. Kalau hilang salah satu berarti enggak dihitung. 7 tip ini dilakukan 3 kali berturut-turut. Saya mohon maaf bukannya meremehkan Anda, jangan dicoba lagi. Berarti itu tak cocok dengan Anda. Meskipun kadang kita nggak tahu ada keajaiban, tapi kalau secara perhitungan kita mungkin tak cocok dengan Anda. Tapi kalau perhitungan Tuhan mungkin berbeda. Mungkin Tuhan lagi menguji Anda. Tapi kesimpulannya, 3 kali Anda mencoba. Nah, dari 7 hal tadi tak juga berhasil, jadi istirahat sejenak, menenangkan pikiran, silahkan fokus yang lain. Bukannya meremehkan kemampuan kita, percayalah meskipun belum dapat, kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, tak mungkin orang ada kekurangan semua, tak mungkin orang ada kelebihan semua, karena manusia itu tak sempurna. Kita saling membutuhkan, saling melengkapi. Nah, kalau nggak ada saling melengkapi, orang kalau dagang semua, kalau atlet semua, kan ini nggak ada yang dagang, ada yang atlet, begitulah kira-kira contohnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan silakan di-share video ini sebanyak-banyaknya, dan silakan komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hingga video ini menembus 1000 subscribers, nanti ada hadiah khusus untuk para penonton setia. Ditunggu dan pantau terus channel ini. Terima kasih dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Teruslah mencoba dan ikuti trik-trik yang telah kita bahas tadi. Kalau itu sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin, berarti rezeki Anda tidak di situ. Pasti rezeki telah ditentukan, tugas kita hanyalah mencari. Oke? Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.